Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba, pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Seputar iNews Social kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan. Dan berikut 3 informasi di antaranya. Diduga berzinah dengan istri orang di kandang ayam, kepala desa dilapor ke polisi. Tiga remaja berhasil bawa kabur karung pakaian bekas bernilai jutaan rupiah. Unjuk rasa menolak maraknya tambang ilegal berakhir. Ya pemirsa, selain cuplikan informasi tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Social selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi ini di mana oknum kepala desa dilaporkan ke Mapolres Luwu Utara karena diduga berzinah dengan istri orang di rumah tambak dan kandang ayam. Bukan hanya sekali, oknum kepala desa ini dilaporkan karena telah menyetubuhi istri korban sebanyak 4 kali sejak akhir Januari 2024. MA, 54 tahun, warga desa Sidobinangun, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melaporkan kepala desanya sendiri karena menyetubuhi istrinya. Bukan hanya sekali, ST oknum kepala desa tersebut sudah 4 kali menggauli SH, istri korban, bahkan sejak akhir Januari 2024. Tak terima istrinya dijadikan alat pemuas nafsu, sang kades pun dilaporkan ke Mapolres Luwu Utara. Kasus ini bermula saat ST mengajak pasangan suami istri ini untuk menguras tambak miliknya. Saat itu, oknum kepala desa meminta ke suami korban untuk kembali ke rumah memadamkan peralatan listrik. Saat ditinggal, ia kemudian melakukan tindakan terlarang ke istri korban. Berselang beberapa waktu, pelaku kembali melakukan hubungan terlarang tersebut di Sanggar Tani. Komunikasi keduanya terus berlanjut, bahkan sempat berhubungan badan di kandang ayam milik warga setempat. Curiga karena istrinya kerap mendapat telepon kades, suami korban meminta ke istrinya untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Meski mengaku sempat dipaksa, namun suami korban tetap melaporkan keduanya dengan pasal perzinahan. Hal ini karena keduanya aktif berkomunikasi dan berulang kali melakukan hubungan haram. Meski istrinya terancam ikut dibui karena pasal perzinahan, namun ia tetap setia mendampingi istrinya saat memberikan keterangan ke penyidik. Pengakuan istri tadi sempat saya interogasi ya. Jadi memang sempat mereka melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali ya. Yang pertama di pondok kebunnya kepala desa, pondok Hempang ya. Yang kedua di Sanggar Tani, itu pun berdekatan dengan Hempangnya oknum kepala desa tersebut. Yang ketiga juga di Sanggar Tani, sekitar jam 10 malam. Yang terakhir keempat kalinya itu di kandang ayam, jadi di kolong kandang ayam. Selain pelapor, penyidik akan memanggil oknum kades untuk dimintai keterangan, termasuk membuka isi percakapan keduanya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, toko pakaian bekas di pasar tradisional di Satroni maling. 3 remaja berhasil membawa kabur 1 karung pakaian bekas bernilai jutaan rupiah. Aksi para pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya kini dinyatakan buron oleh pihak kepolisian. Seperti inilah aksi komplotan pencuri di pasar tradisional Jalan Mentimun, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang viral di sosial media. Yakni pelaku 3 remaja terekam kamera pengawas pedagang berusaha mengangkut barang hasil curiannya ke atas motor. 1 karung pakaian bekas atau thrifting berisi kaos kerah bernilai Rp4.500.000 berhasil dibawa kabur pelaku. Menurut kesaksian korban yang menemukan pintu tokonya telah terbuka saat datang untuk berjualan, kronologi pencurian berawal saat toko ditinggal tak berpenghuni pada dini hari. Situasi toko kosong
Penghuni serta pasar tengah sepi dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Komplotan pencuri masuk usai merusak 2 gembok hingga membobol pintu besi toko, hingga berhasil mengambil 1 karung pakaian bekas yang tertumpuk dengan karung pakaian lainnya. Usai aksi pelaku dibuat viral di sosial media, korban secara resmi telah membuat laporan polisi ke Polsek Bontoala, Kota Makassar untuk ditindak proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian yang menerima aduan hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dan saksi dan rekaman CCTV viral tersebut. Ya betul, itu memang ada kejadian sudah viral di media sosial, kejadian pencurian pakaian bekas di salah satu toko di Pasar Terong. Korban sudah melaporkan di Polsek Bontoala, sekarang dalam proses penyelidikan. Minggu dini hari kejadiannya kayak gitu dia. Pagi-pagi ke sini, pagi-pagi mau buka lapak kan? Iya. Buka lapak gembok sudah ini. Saya lihat ini gemboknya ruko ini sudah tak buka nih. Hilang lagi 1. Pintu juga sudah terbuka sedikit. Kemudian apa yang diambil, Pak? 1 bal cakar. Totalnya 1 bal cakar itu, Pak. Isinya apa itu, Pak? Isinya kalau nggak salah kaos kera ya, Pak? Polisi. Pelaku yang telah diketahui identitasnya hingga kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak pingsan saat antri membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kota Parepare. Emak-emak ini pingsan diduga karena kelelahan saat sedang mengantri lama bersama dengan ratusan warga lainnya. Pak RT mana Pak RT? RT-nya apa? Seorang emak-emak pingsan saat sedang mengantre membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Emak-emak ini pun langsung dievakuasi oleh warga lainnya untuk menjauh dari padatnya antrean. Emak-emak ini pingsan diduga karena kelelahan saat sedang mengantre lama bersama ratusan warga lain. Petugas TNI dan Polri yang berjaga di lokasi langsung membawa emak-emak tersebut ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Padatnya antrean membuat warga harus berdesak-desakan saat mengantre membeli beras murah. Bahkan situasi antrean sempat ricuh karena warga khawatir akan kehabisan stok beras murah. Informasi yang kami terima, tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri, sehingga ada sembelit ya begitu di perutnya. Untung teman-teman tadi lebih negatif mas. Mahalnya harga beras di pasar membuat warga lebih memilih untuk membeli di pasar murah yang digelar oleh Perum Bulog Parepare. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pasca viralnya video yang diduga aksi mesum yang dilakukan oleh 2 sejoli di pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie, kedua pelaku ini akhirnya menyerahkan diri ke kantor Satpol PP Kota Parepare. Mereka meminta maaf atas aksi yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan mereka. Inilah video amatir warga saat merekam aksi mesum yang dilakukan oleh sepasang sejoli di pelataran Masjid B.J. Habibie, Kota Parepare, yang viral di media sosial. Aksi muda-mudi ini sempat menjadi buah bibir masyarakat yang geram atas tingkah laku mereka yang melakukan hal tak senonoh di sekitar rumah ibadah. Pasca viralnya pemberitaan terkait aksi mesum tersebut, kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor Satpol PP Kota Parepare. Pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas aksi yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah dilakukan pembinaan oleh Satpol PP, mereka akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing. Hari ini sudah diamankan pelakunya dan kami dari Satpol PP melalui penyidik telah dilakukan pembinaan. Dan kami harap dari kejadian ini
kedua anak tersebut betul-betul tidak lagi mengulang, dan kami juga berharap, sangat berharap kepada seluruh masyarakat di Kota Parepare. Saya kira ini menjadi pelajaran ya, agar kejadian hal yang serupa ini tidak lagi terjadi di Kota Parepare. Agar tidak terjadi kembali aksi serupa, khususnya di tempat umum, pihak Satpol PP Kota Parepare akan melakukan patroli. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kota Makassar kembali meraih Piala Adipura 2024. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, menjadi satu-satunya wali kota yang berhasil membawa Makassar mendapatkan 5 penghargaan Adipura selama 2 periode kepemimpinannya. Kepemimpinan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam menjalankan roda pemerintahan mengukir banyak prestasi, salah satunya di bidang kebersihan dan lingkungan. Pada periode pertama, Dani memboyong 3 penghargaan Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu Adipura Buana 2015 dan Piala Adipura Kirana pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan 2018-2019 di akhir masa jabatannya, Kota Makassar hanya bisa meraih penghargaan Adipura dalam bentuk sertifikat atau kategori penghargaan tingkat dasar. Dari Pomanto bertekad ingin merebut kembali Adipura KLHK dengan mengaktifkan program yang sudah dijalankan di periode pertama. Meski penghargaan yang diraih masih kategori tingkat dasar, namun dari Pomanto bersyukur karena kerja keras pemerintah Kota Makassar membuahkan hasil. Bahkan TPA Tamangapa yang dianggap sebagai persoalan paling krusial dalam penilaian Adipura mendapat tanggapan positif dari tim verifikasi karena mengalami perubahan yang signifikan. Adipura kenapa ya? Ada tingkat-tingkatannya kan? Tapi karena kita baru lagi dapat Adipura, jadi kita mulai dari Adipura yang paling dasar dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kalau kita coba rewind ke masa lalu, dulu kan kita dapat 3 Adipura berturut-turut, 1 Adipura ASEAN. Yang kemudian pada saat saya berhenti, semua berhenti. 2 tahun kemarin kosong, kemudian 2 tahun ini kita mulai bangkit kembali lagi. Yang paling persoalan yang paling krusial itu adalah TPA, dan tahun ini TPA alhamdulillah berhasil ditata dengan baik. TPA itu sudah cantik sekali, sudah ada taman, sudah terbungkus dengan tidak lagi open dumping, tapi dia apa namanya apa istilahnya semi sanitary landfill. Ya, dulu kan masih open dumping, udah bagus sekali. Nah, sehingga saya tentunya bersyukur, tapi kita tidak boleh puas. Kita harus betul-betul meningkatkan terus kebersihan kita seperti dulu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar, Ferdi Mukhtar, mengatakan tahun ini Makassar meraih penghargaan Adipura tingkat dasar untuk kategori kota metropolitan. Penyerahan penghargaan Adipura 2023-2024 berlangsung di kantor KLHK Jakarta pada 5 Mei 2024. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 sindikat pencuri ternak diberi hadiah timah panas, selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Badiah dilaporkan ke Mapolres Luwu Utara karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada santrinya.
Didampingi orang tua dan kuasa hukum, korban NK yang berusia 16 tahun nampak sangat trauma, bahkan sempat histeris saat melihat pelaku. NK, korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Badiah, kembali mendatangi Mapolres Luwu Utara untuk memperjelas laporan yang dilayangkan pada 7 Februari 2024 lalu. Korban nampak sangat trauma, bahkan sempat histeris saat melihat terduga pelaku memasuki halaman Mapolres Luwu Utara untuk memenuhi panggilan penyidik. Lambatnya penanganan kasus pelecehan yang diduga dilakukan penyidik membuat pihak keluarga meminta pendampingan lembaga bantuan hukum. Para mahasiswa yang juga ikut mengawal kasus ini dengan melakukan demo di gerbang utama Mapolres Luwu Utara. Meski laporan korban sudah hampir sebulan, namun penyidik baru memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Penyidik mengaku terkendala pada proses pembuktian karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Baru kali ini dilakukan pendampingan? Iya, kami melakukan pendampingan itu kurang lebih seminggu. Harapannya? Nah, tentunya kita berharap dari teman-teman kepolisian tetap profesional, kemudian juga tetap mengedepankan perlindungan kepada saksi-saksi kami, karena kami mendapat informasi bahwa ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah, tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Kami selalu memberikan support dan apresiasi kepada teman-teman penyidik supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, namun ketiga saksi tersebut belum ada yang betul-betul mengarah kepada apa yang diinginkan oleh penyidik. Semua masih bersifat samar. Namun kami tidak menutup kesempatan untuk keluarga korban untuk menghadirkan saksi yang lain yang benar-benar mengetahui. Kemungkinan barang ini banyak yang tahu, cuman mereka masih ragu untuk memberikan keterangan. Polisi masih terus mendalami kasus ini, termasuk meminta pihak korban untuk menghadirkan saksi lain. Penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan status terlapor. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasrul Lubang Ainus melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak maraknya tambang ilegal di depan kantor Polres Goa. Pendemo yang menolak dihalangi polisi saat membakar ban bekas, terlibat saling dorong hingga nyaris saling pukul dengan petugas kepolisian. Kericuhan ini terjadi saat puluhan pendemo dari Aliansi Pemerhati Peduli Lingkungan menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Pengunjuk rasa menolak dihalangi petugas saat membakar ban bekas, langsung saling dorong hingga nyaris saling pukul dengan petugas kepolisian. Meski tidak berlangsung lama, kericuhan baru teratasi setelah petugas propos dari Polres Goa memberikan pemahaman dan bernegosiasi dengan pendemo. Unjuk rasa ini digelar oleh Aliansi Pemerhati Peduli Lingkungan karena menolak keberadaan sejumlah tambang yang diduga ilegal di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Kemudian Polres Goa, dalam hal ini Satuan Reskrim Polres Goa, untuk bagaimana kemudian menertibkan terkait adanya dugaan tambang ilegal yang ada di Giring-Giring, Kelurahan Kalaserina, Kecamatan Bontonompo. Oleh karena itu, besar harapan kami bagaimana kemudian tim Satuan Reskrim Polres Goa untuk segera turun menindaklanjuti terkait adanya dugaan tambang ilegal yang kemudian beroperasi sampai pada hari ini. Pengunjuk rasa berharap Satreskrim Polres Goa segera turun tangan melakukan razia dan menutup tambang ilegal yang hingga kini masih terus beroperasi karena dianggap merusak lingkungan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang bayi meninggal dunia diduga akibat terlambat ditangani dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pihak rumah sakit menyebut korban meninggal akibat masuknya cairan berupa susu di saluran pernafasan. Seorang bayi laki-laki yang diduga diare dan dehidrasi berat meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Saat dirawat di rumah sakit, pihak keluarga sempat protes lantaran bayi yang sudah sep tidak ditangani cepat oleh tim medis. Kematian bayi ini viral di media sosial setelah ibu dan tantenya menangis histeris di ruang operasi. Muhammad Arfas Daviandra
dinyatakan meninggal dunia karena penanganan yang sangat lambat dan tidak tepat. Keluarga menduga bayi meninggal lantaran kelalaian pihak rumah sakit yang tak kunjung memberikan penanganan. Di sana agak cuek sekali, Ji. Padahal ini anak sudah kritis, maksudnya sudah darurat kan, dia step. Jadi tapi tidak ada penanganan yang lebih cepat, tapi lambat sekali. Berarti pada saat step selama 15 menit itu tidak ada sama sekali penanganan dari perawat maupun dari dokternya? Dia tangani dia cuma kasih masuk cairan. Tapi kalau untuk stepnya dia tidak, agak cuek, dia bilang iya begitu Ji memang. Tunggu nih sampai selesai, tidak lama Ji, gosok bisa aja tunggunya itu Ji. Tapi sempat dipasangi cairan? Tidak ada cairan masuk sampai dia meninggal, tidak ada cairan. Sampai dioperasi? Dioperasi. Jadi yang penanganan awal itu enggak ada, cuman diobservasi. Kalau sudah 2 jam lagi disuntik lagi, cari penanya untuk bisa masuk cairan, tapi sampai meninggal enggak bisa masuk cairannya. Itu kenapa sampai dioperasi oleh dokter? Karena katanya salah satu jalannya itu cuman vena section, enggak ada jalan lain selain itu karena cairannya tidak bisa masuk nih Kak. Itu kenapa dokter menyimpulkan kalau anaknya ibu harus di vena section? Apa yang terjadi saat itu? Karena katanya cairan penanya tidak bisa ditemukan dan jalan satu-satunya itu dioperasi. Itu sebelumnya sempat disuruh puasa ya? Ya katanya kalau mau dioperasi puasa selama 6 jam. Saya juga menolak kenapa harus puasa padahal ini anak sudah dehidrasi sekali. Kalau tidak minum mungkin pada saat duhur atau asar dia sudah meninggal kalau tidak dikasih minum. Anak juga haus karena selalu menangis, minta susu. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang menyebut pasien meninggal akibat masuknya cairan berupa susu di saluran pernapasan, sehingga mengakibatkan bayi tersebut mengalami gagal nafas dan akhirnya ke jantung dan meninggal dunia. Jadi kami dari pihak Rumah Sakit Batara Siang sudah melakukan audit klinis terkait hal tersebut dan kesimpulannya jadi bayi tersebut meninggal akibat dari aspirasi atau masuknya cairan berupa susu ke dalam saluran pernafasan sehingga mengakibatkan pasien tersebut mengalami gagal nafas dan akhirnya henti jantung dan meninggal, seperti itu. Itu awal diagnosa masuknya itu seperti apa? Kalau diagnosa masuknya, pasien masuk dengan diagnosa diare, dehidrasi berat. Jadi pada saat masuk kondisi pasien itu sudah mengalami diare selama 1 hari dan sudah mengalami muntah sejak pukul 1 malam. Muntahnya juga sudah lebih dari 10 kali. Kemudian sudah mengalami kejang pada saat di rumah sebelum ke rumah sakit. Jadi kondisinya itu sudah lumayan parah, kemudian masuk ke UGD. Seperti apa? Ya, kalau masalah terlambat, saya kira tidak ada keterlambatan. Jadi kami sudah melakukan semuanya, prosedurnya sesuai dengan protap yang ada. Ada pasien datang, kita langsung tangani, langsung diberikan obat dan penanganan yang lainnya. Seperti itu. Kasus kemarahan warga atas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pangkep bukan pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu kasus yang serupa kini kembali terjadi. Dari Kabupaten Pangkep, Udi Syahrudin Ayis melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto membuka penyelenggaraan panel ahli dan pelatihan tematik terkait ketahanan perkotaan dan sistem peringatan dini. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan Makassar menjadi kota yang inklusif dan berketahanan iklim. Selamat datang di Hotel Makassar Grand Saila. Potensi bahaya adalah kebakaran dan gempa bumi. United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG Aspect) menyelenggarakan panel ahli dan pelatihan tematik terkait ketahanan perkotaan dan sistem peringatan dini pada tanggal 5 hingga 7 Maret 2024 di Novotel Makassar. Dengan mengangkat tema Building City Resilience Through Triangular Cooperation, CRIC menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan di Asia Tenggara, Eropa, dan Asia Selatan dalam menciptakan kota-kota yang inklusif dan berketahanan iklim. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari 10 perwakilan kota, yaitu Bandar Lampung, Cirebon, Samarinda, Banjarmasin, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Kupang, Mataram, Gorontalo, dan Ternate, serta Makassar yang menjadi tuan rumah dari acara ini.
Wali Kota Makassar sendiri menyatakan bahwa sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan proyek CRIC ini, karena ini selaras dengan program yang dijalankan pemerintah Kota Makassar. Ya, jadi teman-teman sekalian, daya tahan terhadap iklim, baik dalam bentuk mitigasi dan adaptasi di seluruh masyarakat, jadi ini tidak eksklusif, harus inklusif, menyeluruh semua. Nah, tentunya kuncinya adalah public engagement, melibatkan masyarakat. Nah, praktek-praktek lorong wisata kita itu adalah bentuk praktek-praktek public engagement, inisiatif warga bertemu dengan inisiatif pemerintah. Nah, dengan begitu kita bisa membuat atau mencerdaskan masyarakat untuk paham bagaimana itu mitigasi, bagaimana itu adaptasi terhadap lingkungan. Nah, kalau dengan mitigasi dan adaptasi lingkungan bisa tercapai, maka dengan sendirinya daya tahan masyarakat, daya tahan kota kita terhadap, jadi mulai dari tahan masyarakat dulu, kan lorong itu sel kota. Kalau lorong-lorong ini sudah resilient, kota ini akan resilient. Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan mengunjungi dan belajar berbagai solusi unik yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam beradaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, seperti lorong wisata dan kolam regulasi Nipa-Nipa. Melalui proyek CRIC, Uni Eropa dan Indonesia akan bekerja sama untuk membantu kota-kota membangun masa depan yang berketahanan dan inklusif. Dari Makassar, Ikra Ainus melaporkan. Sekali lagi, sindikat pencuri ternak yang kerap meresahkan warga akhirnya ditangkap aparat Satreskrim Polres Baru. 3 dari 5 pelaku terpaksa diberi hadiah timah panas lantaran berusaha mencoba kabur dan melawan saat disergap petugas. Pelaku berinisial MI 30 tahun, MN 36 tahun, AM 33 tahun, dan KM 44 tahun, dan 1 orang di bawah umur 16 tahun yang tidak ditampilkan. 5 orang yang diduga sindikat pencuri ternak ini langsung digiring ke Mapolres Baru. 3 dari 5 tersangka terpaksa diberi hadiah timah panas atau tindakan terukur petugas. Lantaran saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha mencoba kabur dan melawan dari sergapan petugas. 5 tersangka ditangkap polisi setelah 9 ekor sapi hasil curian dipotong dan dijual ke pasar dengan harga jual Rp120.000 per kilogram. 1 orang penadanya berprofesi sebagai penjual daging di pasar kota Parepare. Dari tangan kelima tersangka, polisi mengamankan pisau pengiris daging, parang pemotong, sendal, tali untuk digunakan pada sapi hasil curian, mobil Toyota Avanza dan mobil pick-up sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku menceritakan aksinya. Pelaku menyewa mobil untuk melakukan aksinya dengan memantau lokasi. Sementara itu, Satreskrim Polres Baru mengungkapkan kelima pelaku ditangkap memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksinya, dan 1 orang berstatus dalam pencarian orang. Di 6 tempat kejadian, semuanya sudah sampai 9 ekor sapi yang diambil oleh para pelaku. Untuk ke-5 pelaku saat ini kami amankan dan dilakukan penyidikan. Modusnya seperti apa, Bang? Modusnya mereka secara berkelompok mengambil sapi milik masyarakat yang disimpan di area persawahan atau di kandangnya. Kemudian setelah mereka mengambil sapi itu, mereka dibawa ke salah satu tersangka untuk disembelih dan dagingnya yang dijual secara eceran di pasar-pasar. Akibat perbuatannya, kelima tersangka kini dijerat pasal 363 dan 480 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman kurungan 7 sampai 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam, kita pada salam.